kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor penerima tanda kehormatan Republik Indonesia. Siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Right. Tegak senjata. Right. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31, 82, dan 84 TK tahun 2020 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksina Radia, Bintang Jalasena Radia, dan Bintang Swaswana Paksa Radia. Dengan rahmat Tuhan
2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31, 82, dan 84 TK tahun 2022. Nomor urut 1, Firman Dwi Cahyono MA, Kolonel Penerbang, NRP 521747, Asisten Operasi Kepala Staf Komando Operasi Udara 1, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Swabwana Paksa Nararia. 2. Sudiatmoko Waluyo, Kapten Infanteri, NRP 219600 5975 0575, dan Ramil 04 Woleri, Kodim 0715 Kendal Kodam 4 Diponegoro, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. 3. Raden Beni Picah Yantiana, Pembantu Letnan 1 Marinir, NRP 86817, Bintara Utama Yonif 4, Pasmar 1 Kormar, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Perang. Tegak senjata. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Penerimaan tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Perang. Haluan kiri maju. Jalan. Undangan disilahkan duduk kembali. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Hak. Berhenti. Hak. Balik kanan. Hak. Amanat. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat. Di tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara, yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Menteri Pertahanan beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-77 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara berada dan bertugas. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar TNI yang terus menjaga kedaulatan bangsa, menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini situasi dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat setelah pandemi COVID-19 mereda. Dunia saat ini diterpa krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Perang Rusia-Ukraina juga semakin memperparah keadaan. Situasi ekonomi dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan geopolitik dunia yang semakin memanas. Dalam menghadapi situasi itu, kita, bangsa Indonesia, harus terus hati-hati dan waspada, perkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perkokoh perdamaian dan gotong royong, saling bahu-membahu, kompak, agar Indonesia bisa menghadapi krisis dunia yang sangat berat ini. Sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah perjalanan Indonesia, TNI selalu berada di garda terdepan dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam menghadapi berbagai krisis yang kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggung jawab kita bukan hanya menangani krisis di dalam negeri kita sendiri. Kita juga diberi kepercayaan untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Tahun ini di masa-masa sulit sekarang, Indonesia memegang presidensi G20. Indonesia juga dipercaya sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response, dan tahun depan Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Kita harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa kepemimpinan Indonesia di G20 bisa menghasilkan aksi dan solusi yang konkret agar krisis dunia tidak berlanjut dan membangun dunia yang lebih mampu menghadapi tantangan ke depan. Saya minta kepada jajaran TNI dan jajaran Polri untuk bersinergi mensukseskan berbagai agenda nasional ini. Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal
dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Hadirin yang saya hormati, di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Teruslah memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Jadilah garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, setiap tantangan, setiap hambatan dan gangguan. Bersikap dan bertindaklah secara profesional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Peliharalah kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI akan kuat. Terakhir, ingatlah selalu sifat-sifat prajurit. Prajurit itu pantang menyerah, selalu tabah, selalu loyal, selalu tulus, dan selalu rela berkorban untuk kejayaan dan kemajuan rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian amanat saya, selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semuanya. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara, hormat, senjata! Rang!
Tegak, senjata! Serang! Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat, senjata! Serang! Tegak, senjata! Serang! Undangan disilakan duduk kembali. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Maju! Jalan! Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Panglima TNI menuju mimbar kehormatan. Presiden Republik Indonesia disilakan duduk di tempat yang disediakan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia menyaksikan demonstrasi udara. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur dan helikopter Tentara Nasional Indonesia dalam rangka memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia ke-77. Diawali dengan 8 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara dengan call sign Rider Fly. Sebagai flight leader adalah Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005 yang merupakan Komandan Skuadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin. Rider Flight akan melintas dari arah depan podium dengan konfigurasi landing gears down and landing lights on. Sebagai bentuk penghormatan dari kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, kepada Bapak Presiden dan hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati,
dengan kemampuan personel dan dilengkapi berbagai alutsista canggih yang dimiliki. Tentara Nasional Indonesia siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan, serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat F-16 yang akan kita saksikan ini merupakan varian F-16CD Block 52ID yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertempuran udara lawan udara atau air to air maupun pertempuran udara lawan darat atau air to ground. Pesawat F-16 yang sering disebut dengan pesawat multi-role memiliki tugas utama untuk menjaga dan mempertahankan wilayah udara, yurisdiksi nasional Indonesia dari setiap potensi pelanggaran dan ancaman yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar Indonesia. Pesawat F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur supersonik yang memperkuat Angkatan Udara Indonesia. Pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara yang akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multi-role yang sangat populer. Dengan kemampuan tersebut, pesawat F-16 ini dapat digunakan untuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Hadirin yang kami hormati, akan datang dari arah depan podium 8 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan konfigurasi landing gear on and landing lights on. Marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Kami, elang-elang Angkatan Udara, di bawah langit Ibu Kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia tahun 2022. Akan kami pertahankan setiap jengkal wilayah NKRI. TNI adalah kita. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita formasi helikopter Trimatra dalam peringatan ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia. Trimatra Flight merupakan gabungan helikopter Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari helikopter AH-64 Apache Skadron Udara Serbu 11 TNI Angkatan Darat, helikopter AS-565 Panther Skadron Udara 100 TNI Angkatan Laut, helikopter EC-725 Karakal Skadron Udara 8 dan NAS-332 Super Puma Skadron Udara 6 TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, telah dikibarkan dari ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut bendera merah putih berukuran 20 kali 30 meter dengan menggunakan metode sling load operation yang sesaat lagi akan melintas dari sebelah kiri podium. Sebagai flight leader dari Trimatra Flight adalah Letnan Kolonel Penerbang Immanuel Simarmata yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 8. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium, kita sambut Trimatra Flight dengan Giant Flight Formation, bendera merah putih. Rangkaian formasi gabungan helikopter Trimatra Flight merupakan bukti nyata sinergitas Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia,
berikan tepuk tangan yang meriah untuk helikopter Trimatra Flight Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sementara itu, Rider Flight akan kembali melintas dari arah belakang podium dengan membentuk Arrowhead Formation yang terdiri dari 8 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, dan setelah melintas, Rider Flight akan melaksanakan manuver bombers atau berpencar ke segala arah layaknya serpian bom yang meledak dengan melepaskan flare yang bercahaya di langit ibu kota. Seluruh pesawat tempur ini diawaki oleh perwira penerbang terbaik bangsa yang berjiwa kesatria, militan, loyal, dan profesional. Pesawat F-16 Fighting Falcon ini berhome base di Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Pesawat F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara mempunyai kemampuan yang ditakuti di dalam pertempuran di udara dengan desain yang aerodinamis, performa engine yang superior, serta persenjataannya yang canggih. Didukung dengan tekad dan semangat juang awak pesawat yang tinggi untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan didukung dengan skill dari penerbang tempur yang terlatih, menjadikan kombinasi tersebut sebagai aset kekuatan udara Tentara Nasional Indonesia di dalam menjaga kedaulatan langit Nusantara tercinta. Pesawat F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara juga melaksanakan berbagai latihan bersama dengan negara di dunia guna mempererat hubungan bilateral dan hubungan interoperability yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kekuatan udara yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dari arah belakang podium. Inilah dia, Rider Flight! Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan
leader Panofit Pass. Selain berkiprah di langit Nusantara, The Jupiters juga menaklukkan cakrawala di event internasional. Di antaranya 100 Years Commemoration of Aviation di Thailand, Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition di Malaysia, Brunei Darussalam International Defense Exhibition, World Superbike Mandalika Series, Singapore Airshow, dan MXGP of Indonesia, Samota Sumbawa 2022. Hadirin yang berbahagia, siapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen istimewa ini. Akan melintas kembali dari depan podium, The Synchro Jupiter 5 and 6 akan melukis angkasa dengan bentuk hati dan diikuti lintasan dari main body bagaikan hati yang tertusuk mata panah, layaknya tanda cinta dalam pengabdian luhur untuk negeri. Kami persembahkan khusus untuk Anda semua ungkapan tanda cinta dari The Jupiters. Datang dari arah depan podium ke-6 pesawat bersiap untuk momen istimewa pada hari ini. Please welcome, here we go, The Jupiter with Love and Boyko. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam cinta dari kami, The Jupiters Indonesian Air Force Aerobatic Team. Bisa kau tiru, loreku bisa kau contoh. Tampak jauh di sebelah kiri, lead of Synchro Jupiter 5, Mayor Penerbang Habibi, call sign The Cool Corby. Dan jauh di sebelah kanan, Jupiter 6, Mayor Penerbang Idam, call sign The Mighty Godam, melaksanakan Twin Half Cuban untuk bersiap saling bersilangan tepat di hadapan kita dengan jarak yang akan membuat jantung sesaat tak berdetak. Mari kita bersiap untuk manuver selanjutnya. Here we go, The Synchro with head on high. Kemudian The Synchro membuat lingkaran secara horizontal pada ketinggian dan kecepatan yang sama for another high. For the Synchro with Jupiter Wheel. Sementara itu, main body akan melintas dari belakang podium
bersiap menunjukkan manuver pamungkas pada hari ini. Bersiap dari sisi kanan podium, menutup dengan manis dan cantik perhelatan The Jupiters untuk kali pertamanya di istana yang kita banggakan ini. Dari sisi kanan podium, beri sambutan yang meriah untuk manuver pamungkas dari The Jupiters. Here we go, lovely band KSK. Terima kasih seluruh hadirin sekalian. Inilah manuver pamungkas dari The Jupiter with Cascade. Now. Yang terhormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin sekalian, Jupiter Aerobatic Team mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada penampilan dan atensi yang luar biasa pada performa hari ini. Semoga Tentara Nasional Indonesia semakin profesional dan selalu menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. TNI adalah kita. Salam Swabona Paksa dan salam The Jupiters. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, belum selesai detak jantung kita berdegup kencang setelah melihat performa dari The Jupiter Team yang bermanuver dengan penuh rasa bangga sebagai duta bangsa Indonesia di udara. Selanjutnya sebagai manuver puncak atau The Grand Finale dalam demo udara hari ini akan melintas kembali Rider Flight dengan manuver Arrowhead Pass, Bombers, and High Speed Pass akan datang dari depan dan belakang podium. Manuver ini tentunya akan menambah kemeriahan pada momen epik di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Dengan skill yang dimiliki, didukung stamina yang prima dan tingkat intelijensia yang tinggi, serta mental yang membaja, menciptakan penerbang-penerbang Tentara Nasional Indonesia yang siap dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, akan datang dari arah depan podium Rider Fly. Terimalah salam penutup dari kami, prajurit Sabta Marga, pengawal Dirgantara. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut Rider Fly, Bombers, Bombers, go! Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah kita. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia melaksanakan video conference bersama dengan Satuan TNI yang melaksanakan PAM di perbatasan dan PAM terluar. Yang terhormat, das 1, 2, 3. Yang terhormat Bapak Presiden, kita sudah menyiapkan 4 satgas yang sedang melaksanakan operasi, Bapak Presiden. Kalau kita lihat peta di screen di depan kita, yang paling barat adalah di PLBN Entikong, Bapak. Jadi ini adalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, panjang perbatasan hampir 2000 km dan ada
81 pos di sepanjang 2000 km itu, Pak. Dan PLBN Entikong ini hanya salah satu dari pos kita, Pak. Kemudian yang kedua, kalau Bapak lihat di sebelah selatan, itu PAM perbatasan antara Republik Indonesia dengan Timor Leste. Di situ juga perbatasan kita ada 270 kilo, Bapak. Dan satu diantaranya ada di PLBN Mota Ain. Kemudian di sebelah utara itu adalah pengamanan pulau terluar yang posisinya ada di Kepulauan Talaut, Bapak. Mereka juga salah satu pos PAM terluar khususnya di Pulau Karibuan. Nah, kemudian yang paling timur ini di perbatasan antara Republik Indonesia dengan PNG. Panjang perbatasan ini sekitar 1.100 kilo, Bapak. Dan salah satu pos yaitu di PLBN Sota, ini salah satu dari sekitar 82 pos di sepanjang PAM perbatasan. Nanti kalau Bapak menyapa, mereka akan memberikan laporan singkat, Bapak. Kemudian kami persilakan Bapak untuk menyapa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Entikong. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Letnan Kolonel Infanteri Udaullah, Komandan Satgas Yonif 645 Garda Tamayuda, beserta 450 orang prajurit. Saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Berapa jumlah pasukan, berapa jumlah prajurit di Entikong? Siap, izin 59 orang. Berapa? 59 orang. Ini kalau belanja di Malaysia atau di Indonesia? Siap, di Indonesia, di Balai Karangan. Lebih murah atau lebih mahal? Siap, lebih murah. Benar. Siap, benar. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Siap, sementara tidak ada, Bapak. Tidak ada. Ya, pindah ke Mota Ain. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Letnan Kolonel Infanteri Yudi Yahya, Komandan Satgas Yonif Radar Khusus 744 Satya Yuda Bakti, beserta 450 prajurit. Saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI RDTL. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Berapa tadi jumlah prajurit yang ada? Siap. Izin 450 prajurit. 450 prajurit. Situasi Siap, Bapak. sekarang seperti Siap. apa? Siap. Mohon izin melaporkan situasi di perbatasan sektor timur RI RDTL dalam keadaan aman, Bapak Presiden. Ini kalau belanja untuk bahan-bahan makanan harus ke Atambua, ke Belu atau ke tempat lain? Siap. Kami belanja di kota Atambua, Bapak. Itu paling dekat. Siap. Paling dekat, Bapak Presiden. Harga beras per kilo berapa sekarang? Siap. Mohon izin, harga beras sekitar Rp8.000 per kilogram, Bapak Presiden. Kok murah banget? Benar. Siap. Ya, Siap, bagus. betul. Iya, bagus, bagus. Ya. Terima kasih. Terima Siap, kasih. Bapak Presiden. Pindah ke Sota.
Selamat siang. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Wakil Bapak Presiden, saya Letkol Infantri Ruli Noliza dan Satgas Yonif 511 Dipiatara Yuda beserta 450 prajurit saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI PNG. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Jumlah prajurit berapa yang ada di Sota? Siap, ada 50, Bapak. 50. Ya, betul. Ini kan jauh sekali dari Merauke. Ini kalau belanja-belanja harus ke Merauke ke tempat lain. Siap, izin melaporkan kami belanja di Sota, Bapak. Tunjangan cukup. Siap, tunjangan cukup, Bapak. Benar, nggak usah takut dengan Panglima. Siap, cukup, Bapak. Benar. Ya, benar. Ya, terima kasih. Pindah ke Talaut. Talaut, silahkan. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Letnan Dua Infantri Muhammad Raka Rahman, Komandan Pos Pengamanan Pulau Kelua, beserta 42 prajurit dari Yonif Ranger 715 Motoleto, Brigit 22 Tamanasa. Saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan Pulau Terluar di wilayah Kepulauan Talaut. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Tadi jumlah prajurit berapa? Siap izin 42, Bapak. 40? Siap izin 42. 42. Ini kalau di Talaut itu ada bandara enggak? Bandara Perintis. Siap izin ada, Bapak, di kota Melongwane. Terus kalau belanja harus ke Manado atau cukup di Talaut? Siap izin di Talaut, tepatnya di kota Melongwane. Yang di Talaut tunjangan cukup? Siap, cukup, Bapak. Enggak ada berani yang bilang tidak cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk semua prajurit yang bertugas di daerah terluar, daerah perbatasan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saudara-saudara lakukan adalah tugas yang mulia, menjaga perbatasan, menjaga NKRI. Sekali lagi, selamat bertugas, jaga kesehatan. Terima kasih. Salam untuk seluruh prajurit yang ada di perbatasan-perbatasan. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia menyaksikan pemecah rekor muri water trepan yang dilaksanakan oleh 8.877 peserta secara serentak di 77 titik lokasi perairan Nusantara. Water trepan secara terpusat dilaksanakan di Sorong, Papua Barat dan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamada TNI Ahmadi Heri Purwono.
Ya pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI. Tadi digelar sejak pukul 7 pagi sampai dengan saat ini masih berlangsung. Dan nanti juga akan masih ada banyak lagi rangkaian kegiatan sebagai bentuk peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI hari ini sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tadi Presiden Joko Widodo juga menjadi inspektur upacara yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka. Tadi kita juga saksikan ada banyak pejabat negara yang hadir di sana, berikut dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan juga banyak lagi ada Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Kita lihat juga tadi hadir di Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-77 TNI. Kita juga sudah terhubung dari Koni Rahakundini. Kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana pencapaian dan juga profesionalitas TNI yang bisa kita saksikan sampai dengan hari ini di Republik ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Koni, salam sehat. Ibu Koni, sudah bisa dengar suara saya? Sudah bisa. Bisa dengar suara saya enggak? Bisa. Ibu Koni, saya bisa dengar suaranya. Baik, Bu Koni, tadi kita sudah saksikan hari ini adalah peringatan HUT ke-77 TNI. Sejauh ini kalau dari pengamatan Ibu Koni, bagaimana profesionalitas TNI mengingat hari ini ada banyak sekali perkembangan jenis-jenis tantangan yang harus dihadapi, Bu Koni? Ya, pertama kita ucapkan dirgahayu untuk TNI kita yang tercinta. Tetapi memang banyak sekali hal atau beberapa hal yang kita harus kita maaf deh, ini kok suaranya jadi apakah saya jadi bumping ya? Apa saya nggak bisa dengar suaranya jadi ngebalik nih? Sebenarnya di sini baik-baik saja, kita bisa dengar suara Ibu dengan jelas. Boleh dicoba lagi, Bu Koni? Dari studio masuk. Oke. Kalau saya bicara suaranya ke saya membalik, jadi saya susah konsentrasi. Oke. Intinya pertama kita ucapkan dirgahayu untuk TNI kita tercinta. Yang kedua, banyak sekali memang hal-hal yang kita mesti capai. Pertama kali mungkin saya harus ingatkan kembali tentang kenapa tentara itu harus ada. Kalau kita kembali kepada pesan Presiden Soekarno dulu, bagaimana sebenarnya kita itu harus menciptakan tentara untuk menciptakan kemerdekaan bukan saja buat bangsa Indonesia, tapi untuk segala bangsa. Artinya apa? Tentara kita itu bukan tentara yang inward looking defense. Sudah jelas-jelas harus outward looking defense. Tambah lagi yang kedua, ketika Presiden Jokowi mencanangkan soal nawacita di tahun 2014. Apa sih masalah nawacita? Waktu itu disampaikan Presiden bahwa tentara kita tuh harus ada di 2 samudra. Artinya tentara angkatan lautnya di 2 samudra, tentara udaranya ada di atas samudra. Demikian juga angkatan daratnya mampu dideploy melampaui kawasan kita. Maka menurut saya hal itulah menjadi PR terbesar kita. Betul kita harus bangga, betul kita harus bahagia dengan TNI hari ini. Tapi betulkah ini TNI yang masih diperlukan? Nah, menurut saya TNI itu harus kembali kepada jati dirinya sebagai angkatan perang. Kalau misalnya namanya TNI atau tentara nasional, dia sangat inward looking. Akan susah sekali membangun trimatra terpadu. Jangankan trimatra, sesama matra saja, satu angkatan saja bisa tidak sinkron, tidak sejalan gitu. Padahal perang masa depan itu perang yang memerlukan sebuah network centric warfare, ya kan? Akan menghadapi sebuah tantangan yang berbentuk network centric warfare, sehingga kita harus membangun kekuatan TNI yang mampu dioperasikan dengan network centric juga gitu. Jadi kita sebutnya network centric operation. Hari ini kalau saya bicara tentang network centric, kita lihat apa yang dicanangkan oleh Panglima Andika, kita harus apresiasi tentang digitalisasi TNI. Tetapi tantangan digital juga tidak sesederhana itu. Kita harus paham bahwa kita tuh perang sekarang ini tidak menghadapi lagi manusia atau fisik, tetapi perang berbentuk fisik dan non-fisik. Tantangan yang dihadapi tentara kita, apakah kita sadar bahwa tentara yang besok kita akan hadapi itu bukan tentara manusia lagi gitu, tetapi tentara yang sudah setengah robotik atau bionic human. Nah, tantangan seperti itu yang menurut saya harus membuat kita sadar bahwa TNI kita tuh harus berubah mengikuti juga angkatan perang atau angkatan bersenjata negara lain. Banyak role modelnya, kita bisa lihat Amerika Serikat, kita bisa lihat Cina, kita bisa lihat even Perancis. Perancis sudah ada di kawasan kita dengan angkatan bersenjata Hindia Selatannya, itu dengan kekuatan masif angkatan udara dan angkatan laut, juga angkatan darat. Nah,
Apa reaksi kita terhadap itu? Kita melihat ancaman seolah hanya dari Cina. Saya bilang Cina saja ancaman. Menurut saya malah ancaman bisa dari Amerika Serikat yang akan mengatak-ngatik Taiwan misalnya. Halo? Kita lihat sekarang yang harus menjadi perhatian khusus adalah salah satunya di era siber saat ini. Kalau menurut Ibu Koni, apa yang masih harus diperbaiki dari kemampuan TNI kita untuk menghadapi hal ini? Oh, sangat harus diperbaiki. Bukan saya TNI-nya ya, tapi kita ini mau bernegara itu harus menurut saya jelas. Hari ini kalau saya ditanya, siapa sih yang menyerang negara lain kalau kita diserang oleh cyber? Anak-anak muda kita kok yang bukan tentara. Mereka itu betul-betul anak-anak muda yang mampu melakukan cyber attack. Kalau ditanya apakah tentara mampu? Belum. Nah, kenapa belum mampu? Karena saya sendiri bingung. Sebenarnya cyber kita itu di mana? Terlalu terpecah-pecah di mana-mana. Padahal kalau kita mau melihat model yang betul dari sebuah cyber capability, ya kan, kemampuan cyber ruang angkasa, ruang maya, itu harusnya ada di angkatan udara. Coba kita lihat model Amerika, kita lihat model Cina, semua itu adalah masuk ke dalam cyber troops, gitu kan, atau airspace troops, gitu, itu yang diperlukan. Nah, kemana kita akan mengarah itu mesti jelas. Kemudian yang kedua kita mesti tahu, kita itu masih kalau bicara tentang perang masa depan, kita terlibat dalam jaringan, data dan lain-lain yang harus kita bisa proteksi. Apakah misalnya gitu bahwa kita menggunakan jaringan dari luar, mampukah kita sudah mirroring gitu, apa saja data yang masuk keluar dari tempat kita? Itu mesti kita miliki karena kita lihat aja bagaimana perang Rusia Ukraina terjadi. Rusia itu dihajar habis-habisan gitu kan oleh Amerika dan NATO dalam masalah perang yang bukan saja fisik tetapi juga perang yang tidak terlihat tadi, digital tadi. Nah, kita bisa lihat bagaimana Swift code-nya dimatikan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita mendapat serangan seperti itu, mampukah TNI kita mempertahankan gitu diri dari macam serangan seperti itu. Kalau kita bicara tentang attack dalam perang modern. Intinya yang ketiga adalah kita harus mampu membuat kemampuan yang bersifat ofensif pasif. Karena dalam serangan cyber tidak ada yang bisa bersifat defensif, harus ofensif. Itu Mbak. Baik, Bu Koni, yang penting juga adalah soal alutsista. Kalau dari pandangan Anda, alutsista kita seperti apa ketahanannya sekarang, apalagi di bidang siber, Bu? Tadi kalau soal cyber sudah saya jelaskan. Kalau alutsista saya cuma mau bilang begini aja lah. Kita itu hanya terpaku kepada anggaran lalu kepada pembelanjaan, procurement. Seolah-olah pokoknya harus belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Satu hal yang kita lupa, belanja itu tidak sesemudah itu. Ada sebuah lingkar dalam kekuatan pertahanan, dalam alutsista itu, dari mulai pembelian sampai dia mesti disposal. Jadi itu mesti kita hitung betul. Ini kaitannya dengan kesiapan atau dalam bahasa Inggris disebut readiness. Jadi jangan sampai anggaran pertahanan kita besar lalu kita pamer nih, mau beli ini, mau beli itu, mau beli apa. Tetapi kita tidak hitung readiness-nya. Bisa saja barang itu dibeli, tapi kemudian tidak bisa beroperasi. Karena kemudian tidak punya kesanggupan untuk membiayai readiness-nya. Dan untuk catatan, bicara tentang readiness, bicara tentang MRO atau dari maintenance, repair dan overhaul, itu biayanya bisa 3 kali dari harga barang tersebut. Pernahkah kita punya roadmap itu, menghitung itu? Jadi sekarang ini kayaknya kita kebawa euforia saja, mau beli ini itu gitu kan. Tapi pernah berpikirnya operasional nggak nantinya? Itu menjadi PR kita. Sekali lagi saya coba mengingatkan ini karena kita cinta tentara kita, dan tentara kita itu diciptakan untuk menghadapi semua bentuk ancaman, semua bentuk gangguan, hambatan, tantangan untuk negara, bukan untuk perorangan. Sekarang kemampuan cyber kita di mana? Itu kan jadi pertanyaan yang tadi menjadi menarik. Menurut saya kekuatan TNI cyber sekarang belum bisa untuk bersifat ofensif pasif yang saya harapkan tadi. Karena nggak mungkin serangan cyber itu datang tiba-tiba dari dalam, enggak gitu. Mungkin Biorka dari dalam, tapi kalau non Biorka itu dari luar gitu. Nah, ini yang mesti kita pahami betul. Yang terakhir mungkin kembali saya harus ingatkan, ketika Bung Karno itu menjadikan ini, halo. Jadi harus bisa menghadapi semua bentuk ancaman yang ada. Tapi kalau kita bicara tantangan, tadi pada saat pidato Presiden Jokowi juga sempat menyinggung soal tidak cuma selesaikan krisis dalam negeri saja, tapi juga harus berkontribusi pada dunia. Sebentar lagi ada G20, Indonesia aktif di Global Crisis Response Group. Apa yang harusnya dilakukan TNI supaya hal ini bisa diwujudkan, Bu Koni? Kembali saya sampaikan, Presiden Soekarno itu dulu mengingatkan kita bahwa menciptakan pertahanan yang kuat itu harus paham geopolitik. Jadi kita tuh harus lihat, nggak bisa tentara harus statis saja bentuknya seperti hari ini. Udah harus berubah, tantangannya semakin mendekat dan selalu harus diberani kita nyatakan siapa musuh kita. Supaya kita tuh tahu kita mesti apa. Tentara kita tuh hari ini, menurut saya, menghadapi tantangan itu banyak ke dalam, padahal bukan musuh itu bukan di sini, di luar sana gitu loh.
yang mencoba dengan segala macam bentuk propaganda, bentuk hoax, bentuk serangan terlihat dan tidak terlihat untuk mengganggu kedaulatan kita. Maka kembali saya tadi ingatkan, saya betul-betul menuntut dalam angka keramat ulang tahun TNI yang 77 tahun ini, kita, bukan saja kita rakyat Indonesia harus menuntut negara betul-betul membuat angkatan perang yang betul-betul profesional. Apa? Dipersenjatai, dibiayai, tapi juga dibuatkan visi misi yang jelas. Karena nggak mungkin kita terus meningkatkan anggaran mau beli ini itu, malah kemudian Pamenhan mau beli F-35. Sementara doktrin perang kita nggak berubah. Doktrin perang kita harus berubah menghadapi sambutan dari Presiden tadi menyatakan artinya doktrin perang kita sudah harus berubah. Dengan nawacita saja doktrin perang kita itu berubah, apalagi tadi dengan sambutan Presiden seperti demikian. Maka adalah jelas tentara kita menjadi tentara yang bersifat outward looking menghadapi tantangan dari luar dan keluar, dan itu gampang menghitungnya sebenarnya. Patokannya adalah kita negara maritim. Gunakan saja perhitungan dari Angkatan Laut. Kapan dia harus mencapai Brown Water Navy, yaitu 0 sampai 200 nautical mile. Kapan dia mesti mencapai Green Water Navy, 200 nautical mile sampai sekian batas kawasan. Lalu kapan dia harus mencapai Blue Water Navy, yaitu ada di 2 samudra. Nah, ketika kita bicara tentang kekuatan maritim, itu harus dilindungi oleh payung udara, yaitu kekuatan Angkatan Udara. Yang terakhir, apa daya kekuatan Angkatan Darat? Angkatan Darat kita harus mampu infiltrasi ke semua medan dan terrain gitu. Mau bentuk seperti apa udara, cuaca, rintangan, negara-negara yang kita target gitu. Itu harus mampu kita lakukan. Karena sekali lagi, ketika kita asik berantem sendiri ya, sesama angkatan coba, bukan lagi antar angkatan, sama angkatan, kita tuh makin jauh daripada mimpi kita menjadikan profesional tentara kita yang tadi mampu melakukan network-centric operations untuk menghadapi network-centric warfare. Jadi ada banyak sekali yang mungkin kita juga tahu TNI kita punya kompetensi juga di bidangnya masing-masing. Bu Kony, kalau satu isu yang tidak pernah selesai, masih belum selesai mungkin, terkait dengan stabilitas Papua misalnya, ada andil besar juga yang dimiliki TNI di balik menstabilkan Papua saat ini. Apa yang menjadi catatan dari Bu Kony terkait dengan hal ini? Papua sudah jelas ya, dari jauh hari saya bilang, dimanapun separatisme itu adalah musuh negara, dia itu lebih berat daripada terorisme. Makanya harus turut oleh tentara. Apapun sebuah negara, ketika dia mau melepas daerahnya atau bagiannya mau melepaskan diri, itu harus ditangani dengan cepat, dengan tepat. Jadi tidak bisa lagi TNI itu diperbantukan. Tapi sifat dia memang utama gitu loh. Karena ini katanya undang-undang kita bilang kok, apa sih tentara itu? Untuk mempertahankan kedaulatan keutuhan wilayah. Kalau sampai Papua itu ada isunya dalam melepaskan diri, maka sudah saatnya TNI itu bersikap tegas dan dimajukan yang paling depan. Bukan saja Papua, manapun negara bagian Indonesia yang ingin melepaskan diri. Jadi undang-undang kita terus mengatur tentara kita itu dengan jelas gitu. Hari ini saya melihat kita tuh jadi bingung kok. Tentara kita tuh bingung. Diperlakukan kemana tuh dia mesti ngapain. Itu kelihatan sekali. Nah menurut saya itu mesti dibenahi. Jadi sebenarnya PR-nya itu bukan kepada TNI. Ini tolong dicatat baik-baik. TNI itu hanya alat negara yang menentukan visi, misi pertahanan kita dan mereka mau apa. Itu adalah Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan itu mesti buat sebuah roadmap yang jelas. Dengan misalnya poros maritim di antara dan permukaan dunia. Apa yang mau kita hadapi? Kemana kita mau hadapi? Siapa yang kita hadapi? Contoh, kalau saya ditanya, siapa sih bukan ini musuh kita di kawasan? Oh banyak. Ada Cina, ada Prancis, ada Australia dengan AUKUSnya, ada Jepang, ada Amerika, ada siapapun negara FPDA, itu biasanya jadi ancaman. Kenapa saya bilang begitu? Coba belajar dari kasus Ukraina dan Rusia. Di kasus Ukraina saya cuma melihat begini. Menurut saya dalam 2 hal akan terjadi di kawasan. 1, Taiwan akan diukrainisasi. Jadi Taiwan akan dibuat semacam Ukraina, menjadi medan laga pertempuran 2 negara. Tetapi negara besar seperti Indonesia akan dirusianisasi. Pasti, karena dia nggak mau kita besar, nggak mau kita kuat gitu. Nah, bagaimana Indonesia harus menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, hambatan tadi sekuat Rusia? Maka dari awal saya bilang Putin itu adalah pembelajar sejarah yang sejati. Dia belajar dari Bung Karno itu banyak hal menurut saya ya. Kenapa? Dia betul-betul bicara tentang bagaimana dunia yang harus aman, dunia yang harus sejajar, dunia yang harus tidak ada hegemonik. Dan yang paling penting, kita harus bangga kepada Presiden Soekarno dan ini harus saya ingatkan terus. Ketika Dasar-Sila Bandung ditandatangan kepada Konferensi Asia Afrika, satu pesan Bung Karno yang paling penting, hapuskan semua bentuk fakta pertahanan di dunia, karena itu berbahaya. Perang Ukraina dan Rusia membuktikan itu. Ternyata fakta pertahanan itu berbahaya. Makanya kita harus mendorong dan TNI kita harus kuat untuk mampu mendorong supaya fakta-fakta pertahanan di kawasan ini tidak ada. FPDA harus selesai.
Dekwat harus selesai. Apalagi, name it. AUKUS mungkin juga harus berpikir ulang. Karena AUKUS itu berlindung di balik bukan semacam fakta, tapi semacam fakta teknologi dan industri. That's the answer justru bahayanya. Mereka yang mau menyerang kawasan ini jadi punya pabrik industri pertahanan, punya kemampuan teknologi pertahanan dari tempat yang dekat dengan kita. Kita punya nggak tempat yang forward looking yang ada, bisa kita di Hawaii bangun semacam Indonesianya, AUKUS Indonesia. Nah, itu yang mungkin kita mesti pahami. Jadi jangan asik dengan data-data global power yang menunjukkan Indonesia terkuat di sini, terkuat di situ. Punya kapal selam sekian, punya kapal selam kapal perang segitu. No. Ini perang modern. Kita tidak lagi lihat fisik, tapi tidak lihat yang non fisiknya. Dan yang paling penting, ingat pesan saya tadi. Beli senjata itu mudah. Menggunakannya, mengoperasikannya, merawatnya, ya kan? Itu tidak mudah dan itu harus dihitung. Jadi ketika kita membeli satu senjata atau alutsista, kita harus tahu berapa lama kita akan bisa pakai, bagaimana kita bisa memelihara agar itu terus bisa dipakai. Supaya, saya tuh melihat sekarang itu tendensinya cuma beli. Tapi saya tidak pernah melihat bagaimana dengan dibeli itu kemudian nanti itu bisa dioperasionalkan. Anggaran pertahanan kita dengan MS. Bu Kony, kalau kita bicara soal tantangan bicara soal tanggung jawab dan juga tuntutan, ini ada banyak sekali untuk prajurit TNI. Tapi kalau kita soroti soal kesejahteraan dari prajurit TNI ini, menurut Ibu Kony, menurut Anda, apakah ada yang harus diperbaiki dari sistem yang sudah ada? Kalau kesejahteraan saya pikir sudah meningkat ya, sudah sangat meningkat dan kita sudah harus apresiasi Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk itu ya. Tetapi sekali lagi, meningkatnya anggaran pertahanan juga meningkatkan kesejahteraan, tetapi belum atau masih meningkatkan alutsista yang menurut saya harus sesuai dengan visi Presiden. Sebenarnya mudah aja kok kalau mau bangun TNI itu. Presiden sudah jelas-jelas bilang, kita itu negara poros maritim dunia. Ya udah, bangun aja. Tentara yang sesuai dengan poros maritim dunia tadi, ada di 2 samudra tadi yang tadi saya terangkan. Intinya adalah, anggaran pertahanan itu kita boleh besarkan sampai 7 kali lipat, 10 kali lipat dari hari ini. Tapi pertanyaannya, betulkah itu yang betul-betul diperlukan oleh pengguna, yaitu perlu diperlukan oleh Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Contoh, menjadi negara poros maritim dunia, itu paling tidak kita perlu lagi bomber untuk angkatan perang kita, angkatan udara kita. Sama seperti tahun 60-an. Nah, apakah kemudian kita sudah sepakat mau beli bomber? Saya tak pernah lihat itu kita mau beli bomber. Menjadi negara poros maritim dunia, kita harus punya kapal induk. Adakah pernah kita mengajukan kapal induk? Saya boro-boro kapal induk, Mbak, gitu kan? Yang harus kita miliki kapal selamanya masih bingung sampai sekarang gitu. Betul kita ekspos terus sudah dibangun PT PAL sudah mampu ini itu. Catat dulu Mbak, operasional nggak kapal selam tersebut? Coba cek langsung ke lapangan, operasional tidak. Jadi jangan sampai kita cuman rakyat itu diberi berita-berita soal TNI kita kuat, tetapi sebenarnya kita tahu secara readiness, secara kesiapan, we are not. Baik, terima kasih Ibu Kony Rahakundini, pengamat militer, sudah bergabung bersama kami di Metro TV pagi hari ini. Nah pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah parade yang masih digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI. Informasi yang penting juga untuk disimak dan juga diperhatikan karena hari ini bertepatan dengan perayaan dan juga peringatan Hari Ulang Tahun ke-77. Ada beberapa agenda yang akan diselenggarakan di sekitar kawasan Monas. Sudah diberlakukan juga terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di Jakarta Pusat. Dan selain itu, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat hari ini akan ada aksi pembagian 1000 porsi makanan siap saji dari dapur lapangan Korps Marinir di sekitar Bundaran HI. Dan kalau yang Anda saksikan di layar kaca saat ini merupakan parade dari Secapa Adi. Sebelumnya juga pada 30 September, Kepala Staf Umum Kasum Tentara Nasional Indonesia Letjen Eko Margiono juga menyampaikan hari ini akan ada banyak atraksi mulai dari pesawat tempur TNI AU yang tadi sudah kita saksikan bersama secara langsung. Kemudian akan juga ada flypass pesawat tempur F-16 yang tadi melintasi Istana Merdeka.
Kemudian tadi juga kita saksikan ada manuver dari atraksi akrobatik tim Jupiter. Ini merupakan pasukan akrobatik TNI AU milik Indonesia dan juga kebanggaan Indonesia. Kemudian tak lupa juga ada hal membanggakan lainnya adalah tadi ada pencatatan rekor muri dari water treatment dari TNI AL yang sudah dilakukan usai upacara digelar di Istana Merdeka. Selain menjadi inspektur upacara di peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia hari ini, tadi Jokowi juga menyempatkan diri untuk berbincang langsung dengan 4 satuan tugas yang sedang melakukan operasi mereka. Pemirsa, ada 4 satgas yang sedang melakukan operasi di 4 titik yang tersebar di PLBN Entikong, di pos lintas batas negara Entikong. Ini totalnya ada 81 pos di sana. Kemudian ada perwakilan Satgas yang berlokasi di PLBN di Timor Leste, yakni PLBN Mota Ain. Kemudian tadi juga ada yang berlokasi di Kepulauan Talaut dan yang terakhir di PLBN Sota di perbatasan Papua Nugini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI. Kita akan dengarkan kembali pidato Presiden Jokowi terkait harapan kepada TNI di HUT ke-77 kali ini. Di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Teruslah memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Jadilah garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, setiap tantangan, setiap hambatan dan gangguan. Bersikap dan bertindaklah secara profesional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Peliharalah kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI akan kuat. Terakhir, ingatlah selalu sifat-sifat prajurit. Prajurit itu pantang menyerah, selalu tabah, selalu loyal, selalu tulus, dan selalu rela berkorban untuk kejayaan dan kemajuan rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian amanat saya, selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semuanya. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Nah pemirsa, untuk mengetahui apa rangkaian acara di sana, informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Jane William, langsung dari Istana Merdeka. Selamat pagi Jane. Jen, apa agenda saat ini di sana? Selamat pagi Valen dan pemirsa, saat ini yang sedang berlangsung di depan Istana Merdeka adalah rangkaian defile. Ini adalah yang kami tunjukkan saat ini adalah pasukan prajurit TNI yang sedang melakukan defile atau parade usai tadi sudah dilakukan upacara dalam peringatan HUT ke-77 TNI. Kemudian tadi juga sudah kita lihat manuver dari pesawat tempur TNI. Kemudian juga ada aksi akrobatik
Dan tadi Presiden Joko Widodo juga sudah sempat melakukan video conference dengan prajurit TNI yang bertugas di 4 wilayah perbatasan di Indonesia. Nah, saat ini yang Anda saksikan adalah rangkaian defile dari prajurit TNI atau pawai pasukan ini dimulai dari depan Istana Merdeka dan nanti akan berakhir di patung kuda. Nah, selain defile pasukan, nanti juga akan dilakukan pawai alutsista yang akan dimulai dari Istana Merdeka dan akan berakhir di Hotel Indonesia, Bundaran Hotel Indonesia. Nah, tadi Presiden Joko Widodo beserta juga dengan Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian juga Wakil Presiden beserta Ibu Ri Bahrul Ami, kemudian juga didampingi Panglima TNI, kemudian ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Kapolri juga, dan ada Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, ada Ketua DPR, ada Ketua MPR. Tadi usai mengikuti upacara, kemudian meninjau atau melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI yang sudah diparkirkan di halaman depan Istana Merdeka. Dan nanti rangkaian alutsista ini juga akan dipamerkan begitu, jadi masyarakat bisa melihat alutsista yang dimiliki oleh TNI kita. Karena dikatakan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari TNI terkait alutsista terbaru yang dimiliki oleh Tentara Nasional kita yang memang dibiayai juga dari pajak. Jadi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari TNI kepada masyarakat untuk diperlihatkan alutsista yang kita miliki. Nah, kondisinya di depan Istana Merdeka saat ini juga banyak masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung rangkaian defile atau pawai yang berlangsung di depan Istana Merdeka, di mana tadi kita sudah lihat pasukan atau prajurit TNI sudah melakukan parade. Kemudian ini saat ini yang Anda lihat adalah kendaraan-kendaraan yang sedang melakukan pawai menuju ke arah patung kuda. Dan di halaman depan Istana Merdeka ini juga sudah ada panggung begitu. Di sini sudah ada Presiden Joko Widodo juga yang melihat secara langsung rangkaian defile dari TNI dalam rangkaian HUT ke-77 TNI yang kali ini mengambil tema TNI adalah kita. Melintas kendaraan tempur komodo Mistral MP CV TNI Angkatan Darat buatan Prancis tahun 2014. Dan untuk rangkaian kegiatan HUT ke-77 TNI untuk yang ada di Jabodetabek atau di pusat begitu ya. Ini memang dipusatkan perayaannya di Istana Merdeka. Nah, di masing-masing daerah itu juga dilangsungkan di masing-masing daerah, dan lewat perayaan ini ingin menunjukkan bahwa TNI itu solid. Nah, tadi dalam amanat Presiden Joko Widodo pada saat upacara, Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap kerja TNI yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, stabilitas di Indonesia. Kemudian juga Presiden mengingatkan agar TNI bisa bekerja secara profesional dan juga bersinergi bersama Polri dalam menghadapi situasi atau krisis yang tengah terjadi di dunia saat ini, di mana terjadi krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Nah, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa masyarakat harus terus waspada menghadapi ketidakpastian ekonomi dan juga geopolitik dunia yang saat ini memanas, ditambah lagi dengan perang Rusia Ukraina yang terjadi. Dan
Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran TNI bersinergi bersama jajaran Polri untuk mendukung agenda-agenda nasional dalam menangani krisis global yang sedang ditangani. Presiden juga menyoroti tentang kemandirian pangan, kemudian pengendalian inflasi, dan juga menjaga pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat bisa berkarya secara optimal dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan Jokowi juga meminta TNI untuk meningkatkan profesionalitasnya dan juga meminta TNI untuk terus mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kembali ke Anda, Valen. Baik, Jane William, terima kasih untuk laporan Anda dari Istana Merdeka. Nanti kita akan kembali lagi ke Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi breaking news Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.